Selamat pagi, perkenalkan nama saya Karlina Buruginting, Perguruan Tinggi Universitas Quality Medan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 19050300091, mata kuliah Media dan Pengembangan Bahan Ajar IPA SD, dosen pengampu Dr. Andus Dedi Holden Simbolon, SSI, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pemilihan media IPA di SD. Nah, pengembangan pemilihan media IPA di SD terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemilihan media jadi dan media rancang. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. 1. Pemilihan media jadi dan media rancang ditinjau dari segi kesiapan pengadaannya. Media dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu media jadi, media yang sudah ada di sekolah dan tersedia di pasaran. Dalam hal ini, media yang dirancang khusus oleh pemerintah tertentu. Yang kedua, media rancang, media yang dirancang sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Kenyataan di lapangan bermaksud mendemonstrasikannya. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media itu. Yang ketiga, ingin memberi gambaran dan penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Perencanaan pemilihan media. Perencanaan adalah pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Douglas mengatakan, perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pada terima. Pesan yang berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang memberikan balikan dengan segera, dan penggalakan latihan yang serasi. Hakikat perencanaan media. Dilihat dari pengadaannya, media dapat langsung digunakan. Begitu juga media yang sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung digunakan. Selain itu, kita juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, diperlukan adanya perencanaan. Jika kita memiliki media dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media tidak terlalu banyak dilakukan. Cukup kita membuat berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek sehingga sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan teori belajar. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. 4, organisasi isi. Kelima, persiapan sebelum belajar. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, partisipasi. Yang kedelapan, umpan balik. Yang kesembilan, penguatan
penguatan atau reinforcement. Yang ke-9, latihan dan pengulangan. Dan yang ke-10, penerapan. Kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media harus sesuai dengan yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kondisi keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan. Yang ketiga, sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media yaitu ketersediaan sumber tempat. Yang kedua, apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. Yang ketiga, faktor yang menyangkut keluasan, kepartisan, dan ketahanan media itu dalam waktu yang lama. Yang kelima, efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pengembangan pemilihan media IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.